Selamat malam. Selamat malam untuk para sobat dari Indo TLC yang berada dimanapun juga. Selamat malam. Kembali saya Zion. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali di IG Talk Live hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli. Hari ini kita akan bicara tentang pandangan gereja terhadap LGBTQ. Dan hari ini akan berbincang-bincang bersama saya adalah Ibu Sitorus. Saya sedang mengundang beliau. Kita tunggu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, walaupun situasi masih belum sepenuhnya kondusif. Kita semua bisa jaga kesehatan semuanya. Oke, saya masih menunggu untuk connect dengan Ibu Adelina. Kita akan ngobrol-ngobrol pada malam hari ini kurang lebih 1 jam. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa silahkan untuk memberikan pertanyaan lewat question box atau lewat komentar. Nanti kita akan coba untuk menjawabnya tentang pandangan gereja tentang LGBTQ. Ya, terima kasih untuk yang sudah mampir sampai saat ini. Saya lihat sudah cukup banyak beberapa orang. Ya, Ibu Adelina belum bisa gabung. Saya akan tetap undang. Iya. Ya, sekali lagi saya mau menjelaskan hari ini kita akan ngobrol tentang, halo Ibu, selamat malam. Shalom, selamat malam, Zion. Ya, oke. Apa kabar Bu? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Tuhan, Zion oke. dan tim TLC bagaimana? Kami puji Tuhan sehat Bu. Ya, puji Masih Tuhan ya. bisa waras di tengah-tengah situasi ini. Iya, Iya. iya. Iya, thank you udah mau memenuhi undangan dari TLC untuk ngobrol-ngobrol di IG Live kami hari ini. Ya, Kita akan puji ngobrol Tuhan dengan untuk, senang hati. ya, kita akan ngobrol 1 jam ke depan dengan tema pandangan gereja terhadap LGBTQ. Mungkin sebelumnya saya mau minta Ibu Adelina untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Shalom, Zion dan teman-teman. Selamat malam. Senang Malam. bergabung pada malam hari ini untuk topik yang menurut saya luar biasa gitu ya. Dan puji Tuhan juga untuk eh, kesempatan berbagi pada malam hari ini, sekalipun kita nggak usah formal kali ya, Iya, mungkin nggak usah formal, kita ngobrol-ngobrol aja. Perkenalkan, nama saya Ibu Adelina Sitorus. Sering juga saya memakai nama belakang Tengker karena almarhum suami saya Farm Tengker. Jadi seringnya Adelina Tengker Sitorus, jadi lengkap. oke. Gitu. Ibu Saya Adelina. memiliki 2 anak yang udah menikah, Zion. Yang bungsu baru menikah nih kemarin, Zion. Iya, Menikah selamat ya Bu. 17 menikah 17 Mei dalam PSBB. Dalam situasi PSBB ya Bu ya. Iya, Juga situasi di, PSBB. Puji Tuhan semua berjalan bagus, nama Tuhan ya. dimuliakan, sekalipun dalam situasi ya nggak ada orang yang mau, tapi nggak ada yang kebetulan, selalu rencana Tuhan baik adanya. Acara Ya, berjalan baik, terima kasih juga untuk supportnya. ya. Yang penting kedua mempelai sudah bersatu saat ini. Pasti Ibu juga Ya, senang. senang, puji Ya, Tuhan, Zion. oke. Dan Iya, Ibu Adelina ini, ya, Ibu Adelina ini juga adalah Ibu Gembala dari Gereja GPHI. Betul ya? betul. Kurang lebih Ya. 13 tahun terakhir, saya melayani di satu gereja GPHI, Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia.
dengan sidang jemaat TKC, kami beribadah biasanya setiap hari Minggu di kampus Ungu, kampus ASMI, Pulau Mas, Oke. Jakarta. Ya, Ya, saya sudah pernah ke situ. iya Zion. Kali. Iya. Oke, karena itulah makanya kami TLC mengundang Ibu untuk bincang-bincang topik ini karena Ibu adalah seorang gembala yang melayani full time di gereja dan ya walaupun mungkin tidak mewakili semua gereja yang di Indonesia, tapi setidaknya kita bisa bicara-bicara tentang isu LGBTQ khususnya di kalangan gereja ataupun di kalangan orang Kristen gitu ya. Baik. Oke, jadi saya dengan Ibu Lina sudah kenal lama dan juga Ibu Lina sudah kenal TLC sudah cukup lama. Mungkin dari sejak berdiri ya Bu ya, sudah kenal sebelum itu juga. Oke. Sebelum lahir. Sebelum lahir ya. Oke. Saya mau mendiskusikan tentang bagaimana sih sebenarnya menurut Ibu pandangan gereja-gereja di Indonesia yang Ibu tahu gitu ya, mungkin yang Ibu pernah dengar atau pernah berdiskusi dengan mungkin gembala-gembala yang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain ataupun jemaat gereja gitu tentang secara umum ya mengenai isu LGBT atau mengenai orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis khususnya di kalangan gereja gitu. Kira-kira pendapat Ibu gimana? Ya, kalau secara global, secara umum, saya di sini berbicara secara umum ya. Jadi saya tidak berbicara atas nama mewakili seluruh gereja, itu tidak gitu. Paling tidak basically karena saya ada di lingkungan gereja, setidaknya berbicara atas nama pribadi mungkin atau sejak saya ada bergabung dengan TLC, saya sering juga menyuarakan tentang isu LGBT ini dengan teman-teman pelayan, dengan teman-teman hamba Tuhan gitu. Jadi secara global menurut pandangan umum dan juga menurut saya tentunya isu LGBT ini adalah hal yang tidak menyetujui gitu, tidak menyetujui untuk perilaku LGBT karena dasar kita adalah firman Tuhan dan di situ juga kita sama-sama hamba Tuhan ya Jion ya, kita sama-sama tahu tidak menyetujui untuk isu LGBT gitu, perilakunya untuk perilaku LGBT. Ya, betul. Jadi kita dari sekarang ini kita bicara hal tentang perilakunya karena firman Tuhan kan memang juga kita baca melarang itu gitu loh. Ukuran kita kan dalam hal ini firman Tuhan gitu. Betul. Firman Tuhan adalah standar yang menjadi pegangan kita. Jadi yang sekali lagi saya mau bicarakan di sini adalah kalau kita bicara tentang LGBT, kita bicara tentang perilaku LGBT. Gitu, perilaku LGBT-nya dan pandangan gereja sesuai dengan firman Tuhan ya kita harus bicara ya di atas ya gitu Zion gitu ya kita tidak menyetujui untuk perilakunya gitu untuk perilaku LGBT demikian tuh Zion. Ya mungkin lebih kalau misalnya ini Ibu bisa menanggapi tidak menyetujuinya karena perilaku LGBT itu sama seperti dosa-dosa yang lain merupakan akibat kejatuhan dalam dosa yang akhirnya menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan manusia termasuk dalam masalah seksual dan masalah hubungan seksual termasuk di LGBT ini gitu. Apakah Ibu kira-kira kalau saya bilang alasannya seperti itu setuju Bu? Ya, saya setuju banget Zion gitu. Nah, dalam hal ini juga kita memang harus bicaranya tidak bisa melihat dari satu sisi aja gitu ya. Kalau dari perilaku ya kita sama-sama sih saya harap kita semua sepakat gitu tentang perilaku. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mau belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa melihat dari satu sisi aja gitu. Jadi perilaku itu memang itu namanya perilaku ya Zion ya, berbeda dengan orangnya. Orangnya tetap harus dikasihi. Kalau saya pribadi, gitu. Karena apa? Karena kan Tuhan datang untuk semua orang, Zion. Tuhan datang untuk semua orang dan Dia datang bahkan memang sampai mati menyerahkan hidup dan nyawanya yang Dia lakukan buat kita untuk semua orang. Untuk apa? Untuk menebus dosa semua orang. Dan salah satunya ya itu dosa is dosa.
Iya, Poinnya sangat menarik ya. Ibu tadi bilang Ibu tidak setuju dengan perilaku dari LGBT karena perilaku. katanya sebagai suatu bentuk dari dosa akibat Iya, kejatuhan manusia di kita. Tetapi Ibu juga iya. membedakan bahwa tetapi di samping itu kita harus bersikap tetap menerima orang-orang yang bergumul Iya, dengan kekerasan tersebut, betul, gitu ya. betul. Oke, Mm-mm. apa dasarnya Ibu bilang bahwa kita harus menerima orang-orang yang bergumul dan bentuk penerimaan yang Ibu maksud itu seperti apa? Bentuk penerimaan yang saya maksudkan adalah kalau kita belum pernah mengalami Zion, gitu mungkin Hmm. kita akan susah menganalogikannya, gitu. Kita semuanya sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengalami Tuhan, kita semua sama. Orang berdosa. Kalau saya dengan teman-teman, dengan anak binaan saya, dengan jemaat, saya selalu bilang, kalau bukan karena Tuhan, saya ini dari comberan diangkat sama Tuhan. Semua orang berdosa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan dan setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap dosa Hmm. ada akibatnya, gitu. Nah, oleh karena itu jenis dosa kan macam-macam, Zion. Gitu. Hmm. Semua orang. Ya Roma 3 ayat 23 kan bilang semua orang telah berdosa dan telah Buat dosa. kehilangan kemuliaan Allah, gitu. Jadi kita semuanya sama. Bagi saya sih saya lebih suka melihatnya secara global, walaupun pada akhirnya dosa ada jenis-jenisnya, gitu Iya, kan. betul. Tapi bagi dosa kan tetap dosa, mau jenisnya apa. Kita semuanya di mata Tuhan sama, Jion. Semua kita Iya. berharga di mata Tuhan, berharga. Jadi saya sangat berusaha untuk selalu membedakan. Nah, masalahnya adalah seringkali terbalik, Jion. Yang Hmm. sering kali aktual pelaksanaannya, aktual kenyataannya di sekeliling kita berbeda. Orang lebih Hmm. banyak melihat orangnya, gitu loh, daripada melihat dosanya. Padahal kalau orangnya tuh harus dikasihi, siapa kita, gitu loh. Tuhan udah menebus kita. Jadi kita cara pandang kita sekarang ini harus kita melihat dan belajar seperti cara pandang Tuhan. Tuhan melihat saya, Tuhan melihat Zion, gitu kan. Nah, perilaku dosa saya mungkin beda dengan perilaku dosa Zion ketika itu. Tapi kan di hadap Tuhan, Zion berharga, saya berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, Oke. saya lebih senangnya begitu. Jadi kita bedakan. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi adalah ketika saya juga banyak melihat gitu tuh Zion. Jadi orang kebanyakan mungkin bahkan hamba-hamba Tuhan melihat dosanya, gitu. Jadi belum bisa melihat dengan mata Tuhan, melihat bahwa orang ini pun juga di mata Tuhan berharga, gitu kan. Ya, siapa kita uh, uh, apa uh, melebihi Tuhan lah kalau kita nggak bisa melakukan itu. Cuman itu perlu belajar ya. Kita perlu belajar Ya. dan perlu menghidupinya lagi, gitu. Untuk sama-sama untuk sama-sama kita semakin lebih lagi mengenal kebenaran Tuhan, gitu sih Jion kalau menurut saya. Jadi Iya. bedakanlah antara perilaku dosanya, perilaku LGBT-nya dengan Hmm. orangnya. Itu dua hal yang berbeda banget. Oke. Berbeda Ya, jadi banget. saya mau coba mengambil intisari dari yang Ibu bicarakan tadi bahwa di mata Tuhan itu orang-orang yang berdosa termasuk orang-orang yang mempunyai ketegasan ini berharga di mata Tuhan gitu. Sangat. Jadi Ya, yang Ibu uh, Ibu sikap Ibu sendiri sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala, bahwa Ibu melihat seperti Tuhan melihat mereka, melihat orang-orang ini ya, sebagai orang yang ya, diterima oleh Tuhan, bahwa Tuhan ya. sendiri juga datang untuk orang-orang berdosa, termasuk orang-orang seperti ini, gitu. Iya, Dan betul. itu satu kabar baik sekali untuk orang-orang yang bergumul dengan sama jenis ini. Tapi juga Ibu tadi sempat mengungkapkan suatu fakta, ya. Dan ini fakta ini bagi Ibu mungkin tadi bilang juga sudah pernah lihat, dan saya sendiri uh, juga pernah mendengarkan dari teman-teman, dari orang-orang yang saya kenal, bahwa memang mungkin gereja bersikap membedakan gitu untuk orang-orang yang bergumul dengan sama jenis ketika mereka tahu, dan biasanya mereka melakukan entah menghindari mereka atau kemudian menjudge dosa mereka tanpa melihat terlebih dahulu bagaimana, dan menggampangkan bahwa ya pokoknya kamu nggak boleh gitu, seperti itu. Ya. Ya, kalau misalnya menurut Ibu apa sih yang menyebabkan
uh, ada pihak-pihak tertentu, khususnya dari kalangan gereja atau kalangan orang-orang Kristen yang kemudian melihatnya seperti itu? Pertama sih tentunya soal hati ya. Pertama itulah basically-nya tuh hati lah. Hati yang mengasihi kepada jiwa-jiwa. Dan ketika kita mau mengasihi jiwa, kita nggak ngelihat lagi A, B, C, D, enggak lah. Itu dulu nomor satu. Tapi yang kedua, mungkin karena tidak mengerti dan tidak mengenal, gitu kan. Jadi hanya mendengar apa kata orang. Seolah-olah LGBT atau KSJ ini satu komunitas, satu orang. Udah deh kalau bisa nggak usah kenal, nggak usah kenal. Ada loh Jion yang begitu. Karena Kayak apa? gitu, Kalau ya. saya sih menilainya apa? Ketidakmengertian. Ketidakmengertian dan tidak mau buka hati gitu. Kalau saya melihat itu. Jadi kadang-kadang ya apa sih terlalu cepat mengambil kesimpulan, nggak tahu, tapi cuma mendengar apa kata orang gitu. Itu nggak fair. Kalau kata saya mah, ya kalau kata saya nggak fair gitu. Jadi kenapa orang kita sama-sama manusia kok gitu, kita sama-sama orang gitu kan. Bagi Tuhan apa sih yang mustahil? Nah, cuman kenyataannya faktanya begitu, Jion. Ada Ya. juga yang ngomong juga ke saya seperti itu, gitu. Ya, kalau mungkin kita kita mau lihat mungkin karena isu LGBT ini mungkin bagi gereja-gereja juga minggu lalu kita bicara tentang kecanduan seksual. Kecanduan seksual pun untuk satu hal yang jarang sekali dibahas di gereja. Uh, Betul, Sehingga orang-orang yang punya mungkin kebiasaan kecanduan seksual itu takut untuk mengungkapkan. Nah, ini betul, kita masuk lebih dalam lagi tentang mereka mempunyai keterkaitan sama jenis gitu ya. Mereka susah mengungkapkan karena mungkin secara budaya, secara sosial juga sudah mempunyai pandangan-pandangan yang tertentu tentang orang-orang LGBT ini, tentang orang-orang yang mempunyai keterkaitan sama jenis. Dan kita nanti kita akan kapan-kapan kita akan bahas sebenarnya tentang LGBT. Kalau mungkin ibu pernah melihat YouTube dari DLC, yaitu kita ya, membedakan tentang orang-orang yang mempunyai label LGBT dengan ya, orang-orang yang mengatakan mereka punya keterkaitan sama jenis. Jadi ya, dari sudut pandang sebenarnya berbeda. ya, Orang yang mempunyai keterkaitan sama jenis itu belum tentu mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai gay atau lesbian ataupun biseksual atau apa gitu. Jadi mereka tidak memberikan identitas itu dalam dirinya, tapi mereka merasa ya, saya punya kelemahan itu, tapi saya ingin uh, apa? Saya juga anak Tuhan, saya juga orang Kristen gitu. Ibu Lina masih sama saya? ya, masih. Iya, Tadi tadi agak agak sedikit putus ya, soalnya. Iya, ya, ya, sedikit. ini teringat juga gimana waktu zaman Tuhan Yesus dulu mungkin dosa yang dianggap secara sosial itu Ya, sangat buruk itu yang kita tahu pemungut cukai atau orang-orang yang menjual dirinya prostitusi ya, wanita-wanita susila ya, seperti itu, dan di Alkitab pun kita lihat bagaimana secara sosial mereka dibedakan, mereka dihakimi, tapi sikap Tuhan ya. justru pakai orang-orang itu untuk menunjukkan kasihnya gitu. Betul, betul. Saya setuju. So, Setuju banget, yes. Sion. Ya, oke. Nah, berdasarkan itu saya mau pengen tahu nih pengalaman dari Ibu Lina sendiri. Oh ya, sebelum saya ke sana, saya ingatkan lagi teman-teman yang mau kasih pertanyaan, silakan untuk mengetik pertanyaannya di question box supaya saya bisa baca dan nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan itu, dan dari Ibu Adelina bisa menjawab atau mungkin nanti saya akan bisa berikan pandangan juga. Oke, nah saya lihat Ibu Adelina punya pandangan yang cukup berbeda dengan kebanyakan gereja-gereja mungkin ya, yang ya saya nggak bisa mengatakan berapa persentasenya, tetapi Ya, dengan bagaimana menerima, dan itu pasti dari pengalaman pribadi. Nah, itu saya ingin ya. tahu sebenarnya bagaimana sih pengalaman Ibu Dina dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan keterkaitan jenis. Kemudian bagaimana seharusnya apa yang gereja lakukan untuk mereka berdasarkan pengalaman Ibu selama ini. Baik, kalau berdasarkan pengalaman ya, Jion, saya punya 2 pengalaman kalau kita bicara tentang isu LGBT dan KSC ini. Ketika tahun 80-an dulu, jadi ada sekitar 30 tahun yang lalu gitu, saya Oke. pernah tahu nih. Jadi ini juga sebenarnya bukan isu yang baru gitu kan. Cuman kalau kita mau bicara konteksnya Udah gereja,
Ya, dari zaman Alkitab juga udah ada, Bu. Mungkin kamu belum lahir tahun 80-an, saya nggak ngerti deh gitu. Mungkin Oke. masih bayi, masih Iya. kecil gitu kan. Tahun 80-an itu udah ada komunitasnya di Jakarta ini. Nah, kebetulan sahabat saya eh apa namanya? Iya, pelaku juga. Tapi nggak lama kemudian kita pisah gitu kan. Teman sekolah sih gitu. Nah, pernah saya dibawa, cuman karena udah dekat dibilang bahasa sehari-hari ya, ini gue nih sekarang kayak begini gitu, tapi lo udah deh nggak usah ikut-ikutan, apa namanya, cukup tahu aja ya gitu. Dan di situ memang saya melihat dan saya tahu ada komunitas itu gitu tahun 80-an kan Zion. Nah, abis itu udah saya lost contact, tidak ada komunikasi sampai hari ini gitu. Sampai hari Oke. ini. Nah, ketika itu ya kan aduh, waktu itu saya masih muda banget gitu, nggak ngerti nih caranya, belum juga di dalam Tuhan gitu kan saat itu. Tapi kalau konteks pertanyaannya Zion kan apa pengalaman pribadi saya. Nah, tentang LGBT dan KSC ya memang ada. Dulu aja tahun 80-an saya masih sekolah itu ada Zion. Cuman sekarang ternyata ya pengalaman yang kedua adalah ya sekarang setelah kita Sebelum sebelum masuk. sebelum, sebelum masuk ke malam berdua, saya penasaran. Waktu itu setelah Ibu tahu teman Ibu Mm-mm. begitu, lalu apa yang muncul di kepala Ibu? Atau kemudian apakah ada sesuatu yang, ya maksudnya pengen tahu aja pengalaman Ibu, biar teman-teman yang nonton juga bisa, yang Ya, mendengarkan bisa awalnya tahu nggak gitu. ngeh, awalnya nggak tahu gitu kan, awalnya nggak tahu, tapi satu hari gitu, ketika ada keperluan apa, saya pergi ke daerah apa beramai-ramai, bukan saya sendiri beramai-ramai, oh ternyata di situ, oh ternyata si A, saya tuh ada berlima gitu kan, dari 5 sahabat ini satu yang KSC gitu, LGBT KSC. Nah, situ saya baru tahu. Tapi karena waktu itu pengertian saya pun juga masih dangkal, saya masih remaja, nggak ngeh sama sekali. Cuma oh gitu, emang ada ya gitu-gitu. Lo kenapa sih Hmm. gini-gini? Udah deh, lo nggak akan ngerti kalau gue ajakin ngomong juga, karena lo gitu, karena lo nggak akan ngerti. Mau gue ajak, ya udah, belum 20 tahun diajak bicara tinggi begitu, ya udah hilang gitu loh maksudnya. Tapi ketika saya dalam waktu-waktu sekarang ini gitu, Oke, saya teringat kembali gitu. kita masuk ke pengalaman Nah, yang kedua tadi Ibu bilang. pengalaman yang kedua, bagaimana caranya ya gitu ya saya, apa namanya, pertanyaannya sih pengalaman ya, Pengalaman pengalaman. interaksi dengan kemudian apa yang Ibu Nah, lakukan. yang saya lakukan adalah di dalam dunia pelayanan seperti ini, saya baru mengerti ada spesifikasi juga di dalam pelayanan yang akhirnya saya terlibat juga di dalamnya. Karena apa? Karena ya nggak kebetulan juga sih Zion ya, kayak kita ketemu gitu kan, kita sharing. Tetap cara pandang saya adalah ya cara saya berusaha semaksimal yang bisa saya lakukan adalah saya memakai cara pandang Tuhan aja gitu. Karena kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Banyak kok yang juga ini. Karena basically ya, setiap manusia, setiap orang pada dasarnya jauh di dalam hatinya yang paling dalam kepingin sekali merasakan damai itu, sejahtera itu, bahagia itu. Bagi siapa? Tuhan gitu. Jadi dalam teman-teman yang perilaku LGBT kan mencarinya apa sih? Kebahagiaan kan? Mungkin tertolak. Mencari Ini kasih. pasti ada basicnya, ini pasti ada dasarnya gitu loh. Kenapa teman-teman, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya berperilaku LGBT seperti ini? Itu ada dasarnya. Tapi saya bukan konteks saya saat ini untuk turut campur dalam menyelidik berbicara secara uh, apa sih pengetahuannya gitu kan dari sisinya. Jadi saya bukan dari sisi itu. Tapi setahu saya ketika saya terjun dengan ada beberapa teman-teman yang berperilaku LGBT ini dasarnya memang memiliki masa lalu yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan, mencari gambar diri yang hilang, gambar diri yang hilang, perilaku masa lalu yang membuat dia menjadi seperti sekarang gitu. Ya kalau saya sih yang bisa dilakukan adalah
ayo kita kenalkan aja dengan Tuhan gitu loh. Saya berusaha untuk mengenalkan dengan Tuhan, jadi saya juga nggak kepengen banget seperti orang-orang lain sana yang ketika berjumpa dengan teman-teman perilaku LGBT langsung sepertinya mau didudukin di kursi panas gitu kan, langsung lu tuh nggak boleh begini, kamu tuh nggak boleh begini, itu dosa tahu, ini, aduh lu jangan Ya, deh itu masuk. biasanya begitu ya Bu ya. Nanti lo dos ya semua juga tahu gitu, cuman Kan caranya masuk neraka bagaimana. kamu gitu ya. Kamu mau neraka, kamu ini, terus langsung kita jadi hakim, duduklah dia di kursi panas. Mau sampai kapanpun itu bukan solusi, nggak akan bisa. Ajak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ajak dia merasakan bagaimana damainya dipeluk oleh Tuhan. Coba deh kita flashback lagi, Zion kasih mula-mula. Saya 96, April 96, saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu nggak bisa saya omongin, cuman kita hanya bisa bicara begini, rasanya sama ya Zion ya, kasih mula-mula itu bagaimana gitu kan. Membebat hati kita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita merasakan damai, Tuhan masuk ke dalam hati kita. Nah Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kita kan cuma alat gitu. Kedaulatan penuh, hak prerogatif ada di tangan Tuhan. Saya, Zion, teman-teman TLC, semua hanya alat di tangan Tuhan, gitu. Biarkan Tuhan yang bekerja, gitu. Tapi kewajiban saya, kewajiban Zion adalah bahwa dia mengenal Tuhan, bahwa dia mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti merestorasi. Impartasi gaya hidup Yesus pasti akan menjadi bagiannya. Nah, ketika impartasi gaya hidup Yesus sudah connect kepada dia, Tuhan yang bekerja, apapun bisa dilakukan. Bagi orang mustahil, bagi Tuhan enggak. Kita lihat banyak kan Zion, bisa berubah, bisa menjalani hari-hari seperti kita bersama-sama begini, tanpa melihat lagi merek. Gitu. Kalau saya sih itu. Ya tadi Zion udah bilang kayak pemungut cukai gitu kan, Tuhan kan nongkrong bareng dengan pemungut cukai, ya kan? Orang-orang Farisi ngata-ngatain kan, itu kok ngapain gitu-gitu kan? Tuhan ada bersama-sama dengan pemungut cukai, tapi Tuhan tidak menjadi pemungut cukai. Iya, bedanya di situ. Tuhan bergaul dengan orang-orang berdosa. Tuhan bergaul dengan orang-orang yang berperilaku LGBT, tapi Tuhan mengasihi orangnya. Terhadap dosa, kita harus berkata tidak. Tapi terhadap orangnya kita kasih, itu dua hal yang berbeda banget. Nah, ketika kita sudah mau belajar menyikapi seperti itu, kalau soal perilaku kan nanti Tuhan yang merestorasi, ya kan? Kita nggak bisa. Seperti itu sih. Ya, satu hal. Terus yang satu lagi nih, satu lagi yang tentang pemungut cukai. Nah, kalau kita udah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kan akan pakai kita sebagai alatnya, sebagai murid-muridnya. Saya sih catat di sini Matius 4 ayat 17 dan 19, ya kan, Tuhan akan pakai kita. Lalu ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan gitu kan, seperti perempuan Samaria, ya kan, yang bertemu Tuhan. Itu dahsyat nggak, Jion? Perempuan Samaria itu orang berdosa bukan sih? Masuk kategori orang berdosa. Ketemu dengan Yesus tengah hari kuning. Gitu. Jadi kan? Bukan orang berdosa aja, dia karena dia orang Samaria ya, dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya dia ngambil air tengah hari kuning, tengah hari siang, ketika orang-orang nggak ada. Tapi ketika ketemu Tuhan, apa yang terjadi? Satu kota bertobat. Jadi kita saya sih antusias banget nih kalau ngomong kayak gini, Zion. Gitu. Iya, kita mau terus belajar lah seperti itu, gitu. Juga ya pengalaman-pengalaman juga dengan teman-teman berperilaku LGBT yang Tuhan menangkan juga banyak, gitu. Jadi kita tuh, saya sih lebih senang ketika teman-teman juga udah pulih, teman-teman udah dimuridkan, maka teman-teman juga menjadi pemurid. Untuk apa? Untuk memuridkan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Karena kan pesan Tuhan begitu, Zion. Melakukan amanat agung. Itu juga visi dari kami, Bu, dari TLC. Jadi kita bisa memuridkan orang-orang yang punya isu ketertarikan sama jenis, dan mereka menyadari identitasnya di dalam Tuhan, dan mereka membantu temannya yang lain. Dan sebenarnya banyak yang sebelum mereka dalam proses, mereka sudah menjadi, ibaratnya menjala ikan lagi gitu. Mereka menarik teman-temannya. Iya. Tapi ada satu isu nih yang saya ingin coba tanyakan pendapat Ibu, karena ya untuk
pandangan dari Ibu Lina sendiri dan tentunya pandangan dari gereja Ibu sendiri juga, Ibu sudah jelas tadi bahwa Ibu menerima mereka dan untuk bisa memang tidak setuju dengan dosanya, tapi Ibu mau bergaul dengan mereka seperti yang Ibu kasih contoh tadi, Tuhan Yesus bergaul dengan pemungut cukai dan dengan pemungut Samaria itu. Tapi saya pernah dengar gini Bu, maksudnya ada beberapa gereja yang mereka sulit untuk menerima orang-orang yang bergumul dengan keterkaitan sama jenis ataupun orang-orang LGBT ini karena mereka takut orang-orang ini menularkan itu kepada orang-orang di gerejanya gitu. Emang, jadi betul. nanti orang-orang yang lain ikutan jadi gay karena jadi lesbian gitu, dan mereka cari mangsa di sini. Menurut pengalaman Ibu gini, karena Ibu kan bicara berdasarkan pengalaman ya, gitu. Tadi secara ya kita udah bilang bahwa kita harus mengasihi orang-orang berdosa, tapi banyak orang-orang di sana di pandangan gereja yang mengatakan kalau ini kasusnya beda, takutnya nanti mereka menularkan virus kayak virus corona gitu, menularkan virus LGBT gitu ya. Nggak tahu kayak apa sih, dia nggak pernah lihat virus LGBT. Nah, menurut pengalaman Ibu sendiri bagaimana? Apakah itu benar? Tapi kalau misalnya mungkin ada resiko itu, tapi bagaimana Ibu menghadapi itu? Berdasarkan pengalaman Ibu di gereja Ibu sendiri, pernah ada orang-orang yang bergumul dengan keterkaitan sama jenis? Ya, saya sih udah tahu sih Bu. Saya bicara untuk teman-teman yang menonton ini yang belum tahu gitu. Betul. Jadi saya sih bicara tentang pengalaman aja ya Jion ya. Itu betul. Yang tadi Jion bilang itu betul. Bilang begini nih ke saya gitu kan. Atau ada yang bilang juga. Apa? Ada yang bilang begitu juga ke Ibu Lina? Ada. Bilang begini, Bu Lina kok berani sih gitu. Oke, terus gimana Bu? Bu Lina kok berani sih Bu, katanya gitu. Nanti kan ini Bu, ada penyakitnya, ada ininya, ada itunya gitu. Ya saya jawabnya ya seperti saya ngomong sama Jion gitu. Jadi saya memang benar-benar ya saya sih pokoknya siapa aja yang datang Tuhan kirim itu adalah jiwa yang Tuhan kirim untuk dimenangkan. Gitu aja, mau siapapun itu. Jadi kalau Bapak bilang takut, ya saya nggak takut Pak. Saya bilang gitu aja. Apa yang harus ditakutin? Lihat buktinya ya, saya udah bertahun-tahun gini nggak masalah. Tapi kan ada yang penyakit Bu, ada. Emang kenapa? Saya bilang gitu kan, ya nggak apa-apa kok. Mereka semua terbuka dengan saya gitu. Kalau sakit, kalau apa mereka semua terbuka, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang. Dan mereka ya apa ya Zion ya saling mengasihi lah, saling menghormati. Saya cuma bisa bilang begitu gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang tidak mau ya nggak apa-apa, itu pilihan. Hidup ini pilihan kan. Jadi sekalipun orang tersebut mengatakan kepada saya, kok saya mau, kok saya berani, ya nggak apa-apa, saya nggak mau mikir ke situ gitu aja. Udahlah jalanin aja semuanya hari lepas hari. Jadi ketakutan wah nanti orang-orang gay ini malah cari mangsa dan bikin orang lain jadi gay lagi itu tidak beralasan menurut Ibu atau bagaimana? Enggak lah, nggak beralasan. Kita fine-fine aja. Mereka mengasihi saya mengasihi mereka. Fine aja, nggak pernah ada masalah sama sekali. Atau karena justru bagi mereka, bagi Ibu, mereka itu orang-orang yang justru spesial dan tanda kutip sehingga Ibu mempunyai pendekatan lebih dengan mereka atau gimana? Dasarnya nggak begitu, Jion. Pokoknya semuanya kalau saya melihat semua sama, gitu, sama. Seperti saya layani orang yang misalnya dosanya perempuan panggilan, misalnya, atau dosanya 7-Eleven, atau dosanya selingkuh, atau sama aja sih, gitu, bagi saya. Jadi nggak usah ngeliat, kalau saya ya, yang saya lakukan begitu. Jadi nggak usah diklasifikasikan gitu. Karena bagi saya, kita semua di mata Tuhan sama kok, gitu loh. Saya juga, siapalah diangkat Tuhan, jadi seperti itu. Jadi itu lebih enteng juga kita menjalaninya, lebih wise juga, lebih enjoy juga. Udah banyak kerjaan lain Zion daripada mikirin kayak begitu. Dalam artian nih Tuhan udah mau datang, ayolah kita sama-sama gandengan tangan layani Tuhan, muridkan sebanyak orang itu daripada kalau saya ya daripada berkonsentrasi memikirkan hal-hal gitu. Ada sih ketika bicara ya saya kan manusia juga kan Zion. Ketika orang-orang itu bicara ya saya kan nangkep ngomong begitu kan masuk juga ke kepikiran atau apa, tapi enggak lah, jalanin aja semuanya. Saya nggak berusaha tidak memandang seperti itu. Jadi tapi memang
hal yang juga saya lakukan adalah ketika ada teman-teman berperilaku LGBT ada di dalam komunitas saya, ya secara pengetahuannya atau secara keingintahuannya, ya saya mencari tahu juga secara firman, secara kebenaran, secara Tuhan itu kita ini. Tapi dari sisi lainnya juga saya harus banyak belajar juga karakternya, perilaku gitu sih Jion. Tapi itu sih kesekian gitu ya seperti saya kenal Jion kan saya gitu. Ya, betul. Jadi itu baik sekali. Jadi saya menangkap bahwa bagaimana yang membantu gereja-gereja untuk meresponi orang-orang yang bergumul LGBT itu adalah orang atau bergumul dengan jenis adalah memandang mereka sebagai orang-orang yang layaknya orang-orang yang berdosa. Kemudian pendekatannya yang tadi Ibu bilang tadi, mengenalkan mereka kepada Yesus. Jadi mungkin melihatnya levelnya adalah apakah mereka sudah kenal Yesus atau belum. Kemudian perjalanan mereka bersama Tuhan itu seperti apa? Apakah perjalanannya entar dekat, entar jauh, entar dekat, entar jauh? Karena itu tidak membatasi orang-orang LGBT ya. Semua orang Kristen juga ada yang seperti itu kan. Ya, jadi itu. Apakah mereka dalam pengertian lemah dalam mereka masih banyak dosa-dosa yang kebiasaan buruk mereka dan tidak membatasi kebiasaan buruk apa gitu. Mungkin betul. Apakah seperti itu? Betul. Jadi kebetulan juga kan di kami begini ada pemuritan gitu. Jadi setiap orang akan dimentor oleh kakak-kakak rohaninya gitu. Saya selalu bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan, ya kan? Kita terbuka 1, kita pulih 1. Kita terbuka 5, kita pulih 5. Kita terbuka semua, kita pulih semua. Tuhan bisa lakukan asal kita mau terbuka. Nah, mereka ada 1 orang fasilitator yang akan mendampingi gitu, Zion. Dan fasilitator ini bukan wartawan infotainment. Dijamin asli kerahasiaan apa semua dijamin 100% gitu. Tidak akan pernah bisa keluar sampai one day dia pulih. Ketika dia pulih dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya, dia akan menyaksikan saya pulih. Tapi sudah bukan gosip, sudah memang dia pulih, dia siap begitu. Sampai akhirnya dia bisa memuridkan teman-temannya yang lain, seperti itu. Indah sekali Bu ya. Dan itu memang yang dari TLC atau Transform Life Community, mungkin dari tadi kita sebut TLC, saya belum sebut panjangannya, Transform Life Community, kita berusaha untuk membantu teman-teman yang bergumul dengan sama jenis. Mungkin kalau mereka yang belum ada komunitas gerejanya, yang tidak semua gereja seperti gereja Ibu Lina yang bisa mereka terbuka gitu, ya, mereka mau bisa dimuridkan di situ dan nanti mereka bisa kembali ke gerejanya untuk mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di gerejanya masing-masing. Betul banget, betul sekali Zion. Kebetulan setiap minggu kita ada pemuritan sekarang pakai Zoom karena tidak bisa secara fisik. Hari Minggu besok jam 9 kita buka kelas baru gitu. Dan saya tidak sampai mereka pulih dan di mana komunitas mereka, ayo kembalilah ke tempat kalian. Berikan hal yang kalian terima secara cuma-cuma, berikan juga kepada teman-teman kalau kita punya hati benar-benar. Waktu udah tinggal sebentar lagi, Zion. Gitu. Oke. Mungkin karena Ibu sendiri sudah punya pengalaman dalam approach ke orang-orang yang berhubungan dengan sama jenis, mungkin Ibu punya tips yang bisa diberikan kepada gereja-gereja atau juga orang-orang Kristen pada umumnya, bagaimana ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berhubungan dengan KSJ. Kalau mereka ingin menolong mereka, apa tips yang bisa Ibu berikan? Iya, saya perlahan-lahan sudah mulai nge-sounding gitu loh ke teman-teman, ke gereja-gereja gitu, bahwa komunitas ini ada gitu, bahwa kami juga melayani teman-teman dari perilaku LGBT. Jadi udah ada sih yang nanya-nanya gitu, Zion gitu. Bu Lina, gerejanya ada ini ya, bisa nanganin LGBT ya? Oh ada, siap, saya berjejaring dengan TLC gitu. Gitu. Nanti kita muridkan Zion dari sisi yang lain juga gitu. Saya udah mulai gitu memberitahukan kepada teman-teman, kepada gereja-gereja yang saya tahu gitu, kepada teman-teman pelayan juga gitu. Itu yang saya lakukan sih, Zion. Oh, jadi tipsnya dari Ibu Lina bahwa untuk Ibu yang Ibu lakukan itu Ibu berjejaring dengan komunitas. Ya, kali ini dengan TLC.
Iya. bisa membantu untuk memuridkan mereka. Oke. Ya, jadi yang teman-teman yang baru mendengar ini dan mungkin belum tahu apa itu TLC, apa itu Transform Life Community, bisa mengunjungi website kami di www.tlc-stripindonesia.com. Ya, jadi bisa dilihat bagaimana mengkontak TLC, bisa mengkontak lewat websitenya atau juga bisa lewat IG, bisa DM kami lewat IG-nya juga bisa. Dan kami dengan senang hati bisa membantu teman-teman yang bergumul ataupun mungkin dari keluarga yang punya orang-orang terdekat atau orang terdekat yang bergumul. Nah, minggu depan sebenarnya tema kita adalah khususnya kami tujukan untuk orang-orang tua atau orang-orang yang punya temannya yang bergumul dengan infeksi jenis gitu. Jadi temanya tolong anak saya gay gitu. Temanya itu. Jadi untuk teman-teman yang tahu ada orang tua yang curiga anaknya bergumul dengan KSJ dan nggak tahu harus gimana, ajak mereka untuk ikut IG Talk Live kita minggu depan. Oke, nah kita balik lagi ke topik kali ini, Bu. Tadi ada iklan sebentar. Nah, sudah ada pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan ini jadi ini dari seorang yang bertanyakan kalau misalnya kita masih melayani Tuhan seperti WL atau musik, tapi kita mempunyai KFC, apakah kita masih berkenan dalam pelayanan itu? Menurut pandangan Ibu gimana? Yang saya lakukan sih gitu, maksudnya ada gitu. Kalau di tempat saya juga ada gitu ya, dia singer juga gitu. Maksudnya pertanyaannya tadi gimana? Kalau dia KFC. Jadi mungkin dia tanya sih, kalau saya punya KFJ, terus apakah saya masih boleh melayani gitu? Jadi nah ini di contoh WL atau musik atau singer gitu ya, atau apakah dari ya mungkin ini pandangan Ibu ya, apakah mereka nggak boleh pelayanan gitu, sampai benar-benar nggak berdosa lagi atau gimana gitu? Iya. Kalau dalam hal ini yang saya lakukan adalah pernah ada kasus juga seperti itu gitu kan, dia tetap pelayanan juga, cuman kan kita tidak bisa bilang 1 tambah 1 2 gitu Jion dalam hal ini gitu. Saya harus juga pribadinya terbuka kepada saya seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau gereja lain seperti apa gitu. Kalau saya ya pokoknya judulnya terbuka. Ya kalau melayani Tuhan semua kita harus melayani Tuhan, Sion. Mau nunggu suci, mau nunggu kudus, kapan sucinya, kapan kudusnya. Atau mungkin di gereja Ibu pasti ada step untuk bisa jadi pelayan ya. Mungkin yang penting udah melewati step itu kan. Saya udah ikut tadi ada kelas-kelas tertentu yang harus diikuti. Yang penting udah ikuti kelas itu, mau dia bergumul apa, mau KSJ atau bergumul dengan apa pornografi atau apa, namanya sedang bergumul. Kalau bergumul kan dia sedang berusaha untuk keluar. Atau begitu, Bu? Ya, Zion begini. Orang benar masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak pernah lagi bisa hidup di dalam dosa. Betul. Beda. Orang benar masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Oke. Maka itu perlu komunitas yang benar, perlu komunitas yang membangun, perlu komunitas yang memuridkan. Gitu. Kita syaratnya memang itu pemuritan. Selesai pemuritan itu kita langsung kasih pelayanan. Kalau masih jatuh dia punya juga kakak pembina. Tapi ini di saya ya, saya nggak bicara orang lain. Seperti itu Cio. Jadi kalau jawaban Ibu secara singkatnya adalah boleh banget melayani asal mereka sudah ya sesuai dengan syarat gereja masing-masing. Gereja Ibu bahwa mereka sudah ikut pemuritan. Boleh tidak, boleh iya. Ya itu konteksnya kan kita harus benar-benar hati ke hati lah gitu Cion. Saya juga bisa ngelihat gitu sejauh mana. Iya. Jadi bukan berarti nanti asal udah ikut pemuritan besok bisa melayani walaupun hidupnya masih bebas, ya nggak begitu juga gitu kan. Selalu ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan kalau saya sih. Jadi nggak saklek juga, nggak otoriter juga, tapi juga nggak sembarangan gitu. Iya betul, karena mungkin ini Ibu bisa kasih pendapat juga karena kita layak melayani itu bukan karena siapa kita, tapi apa yang sudah Tuhan perbuat buat kita, bukan? Karena Tuhan sudah menegur kita, gitu, Tuhan sudah terus
dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita sudah diangkat menjadi anak Allah, dimeteraikan dan Roh Kudus, itu yang membuat kita bisa melayani Dia. Jadi bukan lagi Betul. siapa kita di masa lalu kita. Ya buktinya murid-murid Tuhan Yesus kan berbagai macam kalangan ya. Iya, betul. Dari yang Kalau saya sih dokter, selesai dia pemuritan, di edisi berikut, di kelas yang berikut dia harus melayani, dia harus jadi pembina. Saya belum benar Bu Lina hidupnya, aduh saya nggak layak Bu Lina. Kamu akan jadi layak kalau kamu melayani. Berikan hatimu untuk Tuhan, berikan hatimu untuk jiwa. Masalahmu dengan kamu melayani, kamu jadi double berkat, gitu. Masalahmu percaya, masalah kamu yang bisa menyelesaikan bukan kamu, bukan saya. Masalahmu yang bisa menyelesaikan Tuhan. Bagianmu adalah layani Tuhan. dan bagi saya pribadi, khususnya untuk mereka-mereka yang bergumul dengan KFC, ya kita kan temanya itu. Mereka yang berani mungkin terbuka dengan hamba Tuhan di gereja atau pembimbing rohani mereka, itu malah satu poin plus. Artinya mereka berani mengakui kelemahan mereka. Ya. Dan kemudian karena itulah artinya mereka sebenarnya ingin belajar taat dan ingin belajar keluar dari kehidupan mereka yang lama gitu ya. Seharusnya itu menjadi nilai plus yang membuat mungkin para pembimbing rohani atau pada hamba Tuhan tahu bagaimana harus membimbing mereka. Dibandingkan dengan mereka yang memang mungkin bergumul dengan itu, tapi mereka menutupi dan mereka nggak memberitahukan. Dan mereka tetap melayani gitu. Kalau bagi saya, Ibu bisa kasih pendapat nanti, bagi saya lebih menghargai mereka yang terbuka gitu. Tetapi pihak gereja harus belajar untuk bisa melihat sebagai orang yang ingin dibimbing gitu, ingin dipurit gitu. Sehingga mereka tidak takut untuk terbuka dengan kelemahan mereka. Setuju. Gimana Bu pendapat Ibu? Setuju? Saya setuju banget. Iyalah. Setuju sekali. Justru memang harus terbuka kalau saya sih Jion. Harus terbuka gitu. Jadi kayak kalau kita ya memang harus terbuka lah supaya kita bisa pulih. Seperti itu. Betul sekali. Kalau kita nggak terbuka, kita tertutup apa yang mau diselesaikan. Nggak. Ini ada ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi ada usulan, mungkin saya bacakan supaya mungkin ya bisa jadi masukan untuk para hamba Tuhan di gereja. Kalau boleh usul, tolong beri saran kepada gembala-gembala sidang atau ke gereja-gereja untuk minimal berkhotbah mengenai pergumulan LGBT minimum 1 kali setahun, karena di setiap gereja mungkin saja ada jemaat yang bergumul demikian. Nah, menurut Ibu gimana usul ini, Bu? Iya, boleh-boleh aja, nggak masalah. Kan untuk maksudnya dibicarakan di mimbar gitu, khotbah tentang LGBT, boleh, nggak masalah. Saya terbuka untuk itu. Seminar atau khusus gitu. Maaf, nggak kedengeran, Zion. Ya, maksudnya mungkin kalau nggak di mimbar, mungkin ceramah atau ada seminar khusus seperti itu. Iya, berupa seminar, berupa apa. Ini usulan yang bagus sih kalau menurut saya ya, karena mungkin ini informasi aja untuk teman-teman, untuk Ibu Lina juga gitu. Orang-orang Kristen yang bergumul dengan KSJ ini tidak semua menerima kan tentang ketertarikan mereka. Mereka ingin lepas sebenarnya gitu, tapi mereka nggak tahu cari informasi kemana. Yang akhirnya mereka cari informasinya di luar. Ntar kita tahu di luar informasinya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi kalau gereja tidak membahas itu, gereja tidak memberikan pandangannya tentang bagaimana Tuhan, pandangan Tuhan terhadap orang-orang yang bergumul seperti itu, dan bagaimana mereka bisa lepas dari itu misalnya, mereka cari dari mana gitu. Setuju nggak Bu? Ya, kalau gereja tidak memfasilitasi itu. Iya. Ya. Oke. Jadi kapan Bu nanti kerjasama sama TLC kita bikin seminar di sana Bu? Dengan senang hati. Kita bisa nanti bicara lagi gitu. Kita bicarakan nanti ya Bu ya. Oke. Iya. Ya. Oke. Masih ada waktu, saya mau lihat ada pertanyaan lagi nggak Bu? Ya, jadi teman-teman yang masih mau nanya silakan untuk mengirimkan pertanyaan. Kalau bisa di question box supaya lebih gampang lihatnya. Kalau di komentar juga boleh, tapi kalau di komentar saya harus scroll down untuk bisa melihat pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa kasih pertanyaan di question box, bisa lebih mudah. Oh, ini ada. Saya mau bertanya, ketika ada jemaat atau pemuda di tempat Ibu melayani, dia seorang KSJ, bagaimana sikap Ibu? Merangkul, menjauhi, atau langsung menghakimi? Bagaimana penanganannya? Mungkin saya dulu jawab, tapi boleh diulang, Bu. Mungkin biar lebih buat pertanyaan khusus ini. Jadi saya ulangi, Ibu ya.
kalau ada jemaat atau pemuda di tempat Ibu melayani, dia seorang KSJ, bagaimana sikap Ibu merangkul, menjauh, atau langsung menghakimi? Bagaimana penanganannya? Ya, saya rangkul sih sepanjang ini. Ini juga kan pasti disaksikan dengan tim saya nih. Ya. Gitu, tim saya nyaksiin pasti gitu kan. Jadi saya nggak berdiri sendiri dan dalam melayani dalam hal kita melayani atau memuridkan setiap orang juga termasuk dalam hal ini KSJ LGBT, saya dengan tim gitu. Jadi ketika kita mau live sharing seperti ini, ya saya disupport dengan tim saya. Mereka semua nonton ya, lihat. Jadi apa yang saya katakan ya itu gitu. Ya kita rangkul lah, iya kita rangkul. Oke, dirangkul tuh. Jadi mungkin siapa yang bertanya tadi mau mengunjungi KPHI, silakan. Saat ini masih Zoom ya Bu ya ibadahnya ya? Iya, jam 9 pagi. 9 pagi ya? Setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kebetulan besok kami baru buka pemuritan SPK. Bisa kasih tahu Bu, kalau mau lihat di YouTube atau di mana gitu, kalau misalnya mau ikut ibadah online-nya di GPHI? Ibadah online-nya lewat Zoom, ya mungkin bisa dari saya, dari Ibu Adelina Tengker. Nanti saya bisa kasih passwordnya setiap minggu, gitu. Atau nomor HP saya. Ya. Ini ada di IG TLC ini, jadi kalau ada yang mau langsung menghubungi Adelina, Bu saya mau ke gereja Ibu, silakan ya Bu ya. Iya, silakan dengan senang hati. Ya. Mau dia latar belakangnya apapun juga yang iya Jion, iya. Tuhan. Oke, ya terima kasih sekali Bu. Pertanyaannya sudah selesai, sudah tidak ada lagi, dan saya menyimpulkan bahwa pandangan-pandangan dari gereja seharusnya sesuai dengan pandangannya Tuhan dalam melihat orang-orang yang bergumul dengan LGBT atau orang-orang yang bergumul dengan terkasih jenis. Karena mereka, khususnya anak-anak Tuhan yang bergumul dengan terkasih jenis ini, mereka sebenarnya juga sama dengan orang-orang percaya yang juga masih ada pergumulan yang berbeda-beda, dan mereka sebenarnya ingin belajar bagaimana bisa menjadi murid Yesus yang setia. Dan gereja seharusnya sebelum menghakimi atau sebelum melihat dosa-dosa mereka, mengenal mereka terlebih dahulu, kemudian merangkul mereka seperti bagaimana Tuhan Yesus tidak melemparkan batu kepada wanita yang ketahuan berzina, tapi Tuhan malah merangkul dia dan mengatakan, ya, menerima dia dulu, baru dia bilang, jangan berbuat dosa lagi. Ya, amin. Saya tutup pembicaraan kita hari ini seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, IG Live, dan thank you Ibu Adelina untuk waktunya. Dan saya mau berikan informasi lagi, minggu depan kita ada IG Live dengan tema Tolong Anak Saya Gay. Ya, jadi khusus untuk kita bicarakan dengan narasumber adalah Pak Sony dari lembaga LK3, seorang konselor. Jadi bagaimana kalau ada orang tua yang punya anak-anak yang bergumul dengan keterkasih jenis, boleh untuk ikut dalam IG Live kita minggu depan hari Selasa. Pukul 8. Oke. Thank you Bu. Sama-sama. Terima kasih. Tuhan berkati, Jion. Salam buat teman-teman. Oke, bye. Bye.